Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan 3 digit terakhir 041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari serial ya, yaitu tugas pengganti karena tidak ada praktikum pada minggu ini dikarenakan libur. Nah, di sini aku bakal membahas dari praktikum sistem embedded sendiri, yaitu konsep komunikasi data, pengolahan sinyal, dan multitasking pada sistem embedded. Yang pertama, sini itu ada. Nah, yang pertama di sini udah ada serial UART ya. UART itu adalah metode komunikasi serial yang digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat. Komunikasi ini tidak membutuhkan clock eksternal karena menggunakan baud rate yang disepakati bersama. UART sendiri sering digunakan untuk debugging dan komunikasi antar mikrokontroller. Lanjut di sini, situ ada ADC ya. ADC itu adalah analog to digital converter yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital yang bisa diproses oleh microcontroller. Contohnya itu ya pada pembacaan suhu atau cahaya yang menghasilkan tegangan analog. Nah, resolusi ADC sendiri itu menentukan tingkat ketelitian hasil konversi. Nah, ADC sendiri itu dia contohnya itu seperti potensio ya. Potensio itu kan analog. Kemudian sinyal yang dihasilkan itu dikonversi menjadi eh, jumlah suhunya ya. Nanti bisa dikonfigurasikan dengan sensor-sensor yang lain. Contoh waktu itu menggunakan potensio untuk mengatur tegangan pada suhu. Jadi bisa diatur total tegangan yang akan keluar itu berapa. Dan resolusinya itu juga menentukan ketelitian hasil konversi. Nah, ini bisa disetting saat dia itu semakin tinggi, frekuensinya semakin cepat. Seperti itu. Lanjut di sini, yaitu ada DAC dan PWM. Nah, DAC itu mengubah sinyal digital menjadi analog, sedangkan PWM sendiri itu mensimulasikan sinyal analog menggunakan sinyal digital. Nah, PWM bekerja dengan mengatur duty cycle sehingga menghasilkan efek tegangan rata-rata. Teknik ini sering digunakan untuk mengatur kecerahan LED atau kecepatan motor. Seperti itu. Nah, PWM sendiri itu sudah dipraktekkan pada semester kemarin ya. Dan ini bekerja mengatur duty cycle sehingga menghasilkan efek tegangan rata-rata. Nah, PWM sendiri pada semester kemarin menggunakan motor ya. Dan ya seperti semester kemarin sama. Lanjut, I2C dan sensor ya. I2C adalah protokol komunikasi yang menggunakan dua jalur yaitu SDA dan SCL. Nah, protokol ini memungkinkan banyak perangkat terhubung dalam satu bus dengan alamat unik. I2C sering digunakan untuk komunikasi dengan sensor karena hemat pin. Lanjut di sini, yaitu ada SPI storage. Nah, SPI storage itu adalah protokol komunikasi yang lebih cepat dibandingkan I2C karena menggunakan jalur terpisah untuk data yang masuk dan keluar. Nah, SPI sendiri menggunakan pin MOSI, MISO, SCK, dan CS. Biasanya digunakan untuk komunikasi dengan perangkat seperti SD card atau display. Lanjut, di sini ada DMA ya, Direct Memory Access. Nah, memungkinkan transfer data langsung antara memori dan peripheral tanpa melibatkan CPU. Hal ini membuat sistem lebih efisien dan cepat. DMA itu sangat berguna ya dalam aplikasi yang membutuhkan transfer data besar secara terus-menerus. Nah, DMA sendiri ini sudah dipraktikkan juga pada semester kemarin dan hasilnya itu sangat-sangat cepat ya karena dia tidak membutuhkan CPU lagi untuk menjadi perantara antara periferalnya dan itu cukup akurat, sangat cepat ketimbang CPU sehingga CPU bisa melakukan hal yang lain lah. Seperti itu. DMA ini lebih canggih lah, lebih cepat. Lanjut di sini ada RTOS ya, Real Time Operation System.
Nah, RTOS sendiri itu adalah sistem operasi yang dirancang untuk menjalankan banyak tugas secara real time. RTOS memastikan setiap task atau tugas mendapatkan waktu eksekusi sesuai prioritas. Contoh yang sering digunakan adalah Free RTOS. Lanjut, sini ada konsep task pada RTOS ya. Pertama itu konsep tugasnya. Tugas adalah unit, task adalah unit kerja dalam RTOS yang berjalan seperti thread. Thread itu uliran ya, uliran. Setiap task memiliki prioritas yang menentukan urutan eksekusi. Dengan task, sistem dapat menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Lanjut, sini ada scheduler pada RTOS. Nah, scheduler eh, bertugas mengatur eksekusi task berdasarkan prioritas dan waktu. Scheduler sendiri ini memastikan task dengan prioritas tinggi dieksekusi terlebih dahulu. Hal ini penting untuk sistem secara real time. Ya, lanjut. Sini ada queue pada RTOS ya. Queue atau antrian digunakan untuk komunikasi antar task dan dengan cara mengirim data. Data yang dikirim akan disimpan dalam antrian. Queue juga membantu sinkronisasi antar bit proses. Lanjut, di sini ada semafor pada RTOS. Nah, semafor sendiri digunakan untuk mengatur akses terhadap resource ya, untuk digunakan bersama. Dengan semafor, konflik antara task dapat dihindari. Nah, biasanya digunakan untuk sinkronisasi dan proteksi data. Nah, ini ada interrupt pada RTOS ya. Interrupt adalah mekanisme untuk merespon kejadian eksternal secara cepat. Nah, RTOS sendiri memungkinkan interrupt berinteraksi dengan task ya. Hal ini meningkatkan respon sistem terhadap event yang penting. Nah, interrupt sendiri itu sudah dipelajari pada episode kemarin dan cara kerjanya itu cukup unik ya, karena dia seperti kita belajar sehingga eh, ketika setiap ketika ada panggilan kita itu siap. Jadi kita tidak menunggu untuk diinterrupt terlebih dahulu, tapi kita sudah siap untuk sewaktu-waktu diinterrupt seperti itu. Nah, itu sekian dari penjelasan saya untuk pada video kali ini. Nah, aku bakal ngulik lagi dari ulang ya. Bahwasanya pertama kita sudah membahas serial URT, kemudian sudah membahas ADC, membahas DAC dan PWM, kemudian I2C sensor, kemudian SPS storage, lalu DMA, ya, Direct Memory Access, dan di sini ada RTOS ya, Real Time Operation System. Di sini ada konsepnya, sudah kita bahas. Kemudian scheduler pada RTOS, ada queue pada RTOS, semafor pada RTOS, interrupt pada RTOS. Itu yang terakhir. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.